أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا وفقنا لطاعتك واسم تقصيرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala akharun, ulama lain mengatakan balil haramul mahdu ma yakunu fi ilmun aw ghalibu dhannin lianna ghalabata dhanni minna tajri majra ilmi fi kasrin min al-ahkam. Ini pendapat lain, masuk pendapatnya orang-orang tasawuf, yaitu al-balal haram al-mahdu, haram yang murni, ma yakunu bihi ilmun au ghalibu dhannin, itu sesuatu yang sudah tampak, sudah ketahuan keharamannya, au ghalibu dhannin, atau zonnya, sangkaannya ini lebih memenangkan. Maksudnya hati ini lebih kuat, sangkaan haramnya ini lebih kuat. Karena kalau berdoa minatan di masroh ilmi dikasih minat kam. Karena orang-orang tasawuf, ahli tasawuf ini yang bisa menentukan itu hatinya. Karena hati mereka melek, hati ini melek. Jadi walaupun nggak kelihatan mata kepalanya, jadi kalau mau makan sesuatu, hati ini tidak enak, hati ini kosong. Jadi tentang haramnya lebih kuat. Bagi mereka ini adalah sesuatu yang haram bagi mereka, bagi orang-orang yang hatinya melihat. Jadi bagi kita kan nggak tahu apa itu kecampuran haram atau boten, kan boten semprot kayak gitu. Kalau artinya kayak saudara, kalau artinya nggak bisa lihat, beda. Bahkan ada sebagian wali ini Gusti Allah itu kalau memakan sesuatu dan sesuatu itu ada haram, mengandung haram, itu ono subhat, ada riba dan sebagainya, entah itu disuguhi orang dan sebagainya. Kok si kecampuran haram ini sebagian wali Gusti Allah itu ditampakkan. Jadi seumpama ada buah itu, buah yang mau dimakan ini akan terlihat ada darah dan lain sebagainya. Kalau kayak dicekal, terus makanannya itu untat-untat kelihatan itu. Jadi ada yang sebagian wali Gusti Allah yang ditampakkan seperti itu. Jadi wajar kalau mereka tahu, walaupun mata kasarnya nggak melihat, tapi tahu ini haram dan tidaknya ini tahu. Bagi mereka yang mengalahkan, jadi don haram ini lebih kuat, bagi mereka adalah haram. Tapi yang nggak punya mata hati juga no beda nih. Di sing campuran haram sampai sing boten kan boten seperti beda. Ibarat ada ruangan
keuangan bersih dengan keuangan kotor. Kalau kita maklum ya gak ketok. Keuangan ini bersih apa kotor? Bagi orang sing matanya nggak kelihatan, nggak bisa bedakan, tidak bisa membedakan. Begitu juga hati seseorang. Jadi nggak tahu yang dimakan ini kotor, haram atau tidak. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, yang hatinya dipenuhi dengan cahaya, maka ia tahu, oh ini mau gak enak dewe. Hati ini wonten edok ya. Berarti di situ ada cahaya hati. Di antara munculnya cahaya hati yaitu mengurangi makan jangan sampai kenyang. Memang kalau kita praktekkan, kita kurangi makan ini memang ada perubahan. Perubahan itu ono gembenge titik. Biasa ibadah gak iso nangis, kadang dungo titik nangis. Ini memang pengaruh. Memang resep-resep termasuk 10 bahaya dari kenyang ini memang harus kita praktekkan. Kalau kita praktekkan pasti di situ ada perubahan. Dalam diri kita akan ada perubahan. Setidaknya hati kita sing atos gak nemen-nemen atos si gembuk. Jadi hitungannya kalau kita mendengarkan nasihat orang ini cepat masuk ke dalam hati. Tapi kalau dengan hati yang keras, hati ini atos, ini sulit kita akan menerima. Seumpama dinasihati orang itu masuk kuping tengen, keluar kuping kiri dan seterusnya. Ini menurut ulama-ulama tasawuf. Jadi kalau hati ini tidak melihat ini lebih kuat keharamannya, maka bagi mereka adalah halal. Sing hati ini penting yang proses akan beda. Jadi anda kalau minna ini karena sing ngalah yang dunia yang lebih menang. Umpama ini haram, dunia itu tadlifi, makhluk ilmi fi kasir minal ahkam. Fa'amma ila tasawat mongkon likane tatkala podo opol amarotani tetengar loro antara don ini persangkaan haram dan persangkaan haram sama. Antara ini halal opo ini haram sama, persangkaannya sama. Kalau sama seperti ini, kata tabko hingga tetap siro syakan kali wong kang mama. Jadi iki halal opo haram, halal opo haram sama. Sehingga keraguan itu menetap dalam hati. La yakunu tegese orang li ahadima kedua salah sijine amarotnya takjibun indah. Jadi keduanya antara halal dan haram ini nggak ada yang unggul, kan kadang orang itu haramnya yang lebih unggul ya. Ini nggak sama,
antara haram sampai halal ini sama. Kalau si unggul fadzalika subhatun, maka itu dinamakan subhat. Subhat ini hukumnya makruh. Kalau kita ngeremeh hal sing makruh, akan terjerumus dalam hal-hal sing haram. Sampai sing makruh ya. Lakoni wis akhirnya terjerumus dalam hal-hal sing haram. Sampai subhata ya sedurung jelas haram ini akhirnya nanti terjerumus dalam hal-hal sing haram. Jadi berarti subhatun, maka kalau nggak ada yang unggul antara halal dan haram itu subhat. Kalau Jawa remeng-remeng, ya gak peteng, ya gak padang, remeng. Wong berjalan di dalam remeng-remeng, ya apa biasa ya? Saya bertahap dan lain sebagainya. Ya, nyasar. Kita pilih yang jelas, yang halal, yang jelas halali. Jika sampai kesasar. Fadzalika subhatun yusbihu annahu halalun wa yusbihu annahu haramun. Jadi serupa antara halal dan yang haram. Fastabaha amru alaika, maka fastabah, maka jadi sama apa amru perkaranya alaika bagimu. Wal tabasa, dan jadi sama alhu tingkai mah sumal intina mongko kali-kali utawi nyegah anil ladzi saking perkara kang utawi alladzi wa ya alladzi iku haram mahdun kang mulus hatmun iku wajibun terwajib banget wa anil ladzi, dan saking nyegah saking perkara huwa kang utawi itu subhat takwa iku takwa. Jadi mencegah anilladzi wa haram maksud takwa, mencegah dari sesuatu yang jelas haramnya itu wajib. Ini haram, wajib kita tinggalkan. Hatmun wajibun. Wa anilladzi huwa subhatun takwan wa wara'un. Adapun orang yang menghindar dari subhat itu merupakan takwa, dan wara'. Jadi orang yang enggak mau hal-hal yang subhat ini termasuk orang yang takwa, termasuk orang yang wara'. Adapun orang meninggalkan sesuatu yang haram itu memang wajib. Kalau mampu meninggalkan sesuatu yang subhat, maka itu termasuk takwa dan wara'. Tidak takwa itu luar biasa. Wong mukmin wonten sing takwa, wonten sing boten takwa. Mukmin yang percaya dengan Gusti Allah. Percaya termasuk rukun iman, itu kan termasuk orang mukmin. Orang mukmin yang sempurna yaitu dibarengi dengan amaliyah. Makanya di dalam Al-Quran pasti setiap ada amanu ada wa amilus sholihat. Beriman dengan amal soleh itu harus beriringan. Kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, itu namanya
al-asi. Jadi orang mukmin, orang sing mukmin itu sing maksiat nang Gusti Allah, orang mukmin itu yang takwa kepada Allah. Kalau berani, kalau mampu meninggalkan hal sing subhat, itu termasuk takwa dan warok. Karena itu kuat wirai itu. Berarti wirai itu bukan hanya menjauhi hal-hal sing haram, tapi juga menjauhi hal-hal sing subhat. Warok itu apinane wirai. Wahada utawi iki mangkolal akhorun iku aulal qaulaini iku luwih utama ini kaul ini di kaul ini akhorun ini lebih utamanya dari dua kaul. Mengkol terakhir ini memang hubungannya dengan hati yang bisa menilai, yaitu hatinya. Nilai hati ini penting ya, bisa beda no. Istak kolbak misal hati sing bisa menjawab memang bagi hatinya orang-orang yang bisa melihat hati. Tapi hati ini petang gelap gulita ya, petang deg-deg juga bisa beda no. Antara yang kotor dengan yang bersih. Diibaratkan mata kita nggak kelihatan, terus kita berada di mana? Di tempat bersih atau di tempat kotor? Nah, itu otomatis kita nggak tahu. Karena apa? Karena mata kita buta. Begitu juga kalau mata hati kita buta, maka kita tidak bisa membedakan mana sing haram, mana sing halal. Itu. Tapi kalau hati kita bisa melihat ada cahaya, maka jika ada sesuatu sing haram, hati bisa jawab. Hati ini bisa gak enak. Jadi itu ibarat dulu itu kan khotir ya, termasuk sing gerai khotir malaikat. Khotir malaikat yang jawab. Ini sudah. Baiklah mongko den ucapaken. Fama takulu mongko ing opo ngucap sira. Bikobuli jadawa isi salatin ing dalam nerimo pilo-pilo perseni pilo-pilo sultan bihada zaman ing dalam iki mongso iki melayani. Jikalau engkau ditanya fama takulu fi qabuli jawazi salatin, bagaimana kau mengatakan fama takulu fi qabuli, maka apa yang kau katakan fi qabuli jawazi salatin fi hadza zaman, di dalam menerima pemberian dari penguasa perseni kekuasaan yang pokok menerima ya, tidak presiden hadiah diterima pokok ya pokok bumi diterima pokok oleh bantuan presiden. Ini ada jawabannya ini ya. Tergantung sampai warok bukan untuk ya. Ada pilihan ya. Kan tadi sudah diterangkan ya. Sampai itu jelas karo, sampai tinggal itu hukumnya wajib. Sampai tahu itu subhat,
sampai tinggalkan, berarti sampai orang yang takwa dan warok. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan itu. Enak kalau kita enak. Jadi kalau si wani nuntut, ya, tuntut dan Imam Ghazali, ayo. Misalnya ngaji bahwa kita itu aman, karena bukan diri saya yang bicara, saya cuman menerjemahkan nerano iki lho Imam Ghazali, kitab dan sebagainya. Wa qala akharun betul itu. Itu faklam ketahuilah. Ketahuilah itu ya istilah Imam Ghazali. Ya. Ketahui Imam Ghazali tak terang bro, agak khawatir. Jadi saya menerangkan itu untuk ucapan saya, bukan saya menerangkan daripada jauh Imam Ghazali. Annal ulama sak temene ing setuhune ulama iku ikhtalafu padha sulaya sapa ulama fihi ing dalem nerimo pewewe utawa presiden penguasa biyen hojo ya iya presiden sapa wis karena presiden di bawahnya presiden, gubernur di bawahnya gubernur, bupati dan seterusnya. Ya, penguasa-penguasa itu. Ini ulama ini beda pendapat mengenai boleh dan tidaknya menerima persen dari penguasa. Fakola mongko dawuh sapa kaum ini termasuk ulama. Kullu ma la yutayaqqanu annahu haramun falahu aqduhu. Mongko dawuh sapa kaum kullu ma utawi sakabehane barang la yutayaqqanu kang ora den yakinaken apa annahu satuhune ma iku haramun haram padahal mongko iku tetep kedhe wong ahduhu utawi ngalap ma. Sebagian ulama kalau sampean gak yakin yang kau dapat dari presiden atau dari raja atau dari gubernur itu sesuatu yang haram, maka boleh kita mengambilnya. Mana-mana sampai DKI mobil ambil presiden, ya. Sampai gak yakin lah itu dari sesuatu yang haram, ya kita ambil apa-apa, nggak ada larangan. Sampai nggak kelihatan mau watok sampai, watok. Nanti sampai mau menerima ya nggak apa-apa. Kalau sampai apa nggak tahu atau nggak yakin bahwa itu kan nggak tahu. Pokoknya saya dapat presiden mobil dia tak boleh mau mubazir dari terima. Ini balik ke yo. Ya, ini buatan apa-apa. Wakola akharun lan dawuh sapa ulama kang ada yang ulama lain berpendapat layak ilu ora halal. Keren ya. Layak ilu ora halal. Opo ayak kuda yang kau ngalap sapa wong malah yutahaqqaq ing barang la yutahaqqaqu kang ora den nyatakaken
annahu opo setune ma iku halalun iku halal. Sebagian ulama mengatakan tidak halal kita mengambil ya pemberian penguasa malayu tahu atau halal. Kalau nggak jelas itu halal, nggak jelas, sampai tahu jelas itu halal boleh menerima. Tapi nggak jelas uang itu halal nggak boleh menerima. Ini pendapat ulama yang lain. Di solidar tahu. Berarti ya saya dosen ketemu ini. Kecuali sampai tahu, oh itu dari si fulan ini hasil itu. Terus sampai terima nggak apa-apa, oh itu terima. Ini pendapat ulama yang lain ini. Foto keren ini ya. Dengan sabar kan. Jadi nggak atur ya cukup, nggak atur ya. Kusnudon aja. Dari kusnudon dengan. Baik enggak? Saya nggak harus sampai itu halal, ya nggak halal. Karena apa alasannya? Li'annal aghlaba karena setune kang lumrah fi hadal asri ing dalam iki mongso ala wali salatin ing atase pira-pira bodone pira-pira sultan iku al-haramu utawi haram. Wal halalu bihadal asli ala waliyatnya al-haram iku utawi haram. Wal halalu lan halal fi aidihim ing dalam tangane saat iku makdubun ora au azizun utawa longko. Iki alasannya apa? Ini pendapat ulama yang lain loh, karena banyak beda pendapat yang ulama yang lain. Kalau sampai nggak jelas itu halal, nggak halal untuk menerima. Sampai mana-mana oleh mobil jatuh sampai ya mobil itu tekan tidak tuh haram ya. Ini menurut pendapat yang lain, bukan menurut saya loh ya, bukan menurut saya, jangan salah paham loh. Kenapa kok nggak halal? Karena li'anna al-aghlab fi hadzal asr ala amwal syar'ati halal haram. Adapun kaprai hartanya penguasa zaman ini adalah banyak yang haram. Di zaman Imam Ghazali, nah ini yang nomor kapra, yono sing gak haram ya, kan ya kapra ya. Jadi kita nggak boleh memastikan, nah, ini adalah kapra banyak sing haram. Ini nggak memastikan haram apa? Pasti haram nggak? Ini kapra. Berarti apa? Gak melok kapra ya berarti jujur itu ya. Gak masuk ini. Betul. Wal hal fi aidi maktumun au aziz. Adapun sesuatu yang halal bagi mereka para penguasa, itu nggak ada kaprai. Oh, aziz untuk longko sedikit sekali. Saya ini devisa negara. Masa dari hal-hal yang halal toh, kan macam-macam mas. Seperti tempat kemaksiatan dan sebagainya. Ya, itu apa? Kabaya ya, dan sebagainya. Campur dan sebagainya. Nah, itu ini bagi ulama sing keren. Sampai nolak pemberian daripada penguasa berarti sampai orang takwa dan warok.
mirati. Dan ya. Jadi ngukur kita sendiri ya. Sampai nggak bisa ngukur awalnya, kamu kalau sih kayak duit, mobil ya. Coba kayak mobil sampai baru tahu tuh yo awak baru warok di baik dalam lima. Nah, sing biasa, sing keren-keren kadang itu krono gawe bagian, gawe bagian keren. Besok bagian gak keren mana, kutuk ya. Sing awalnya dari macam, ya. Wis mari kene jadi macam sirkus. Oh itu. Wah sering lihat orang seperti itu Pak, sering. Wah itu singa itu. Gledek. Oleh bagian. Jadi singa sirkus. Naudzubillah ya. Takut kita ini ngomong kena dewe itu. Yang kita lakukan seperti itu. Untuk itu kita memohon taufik kepada Allah supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ono guyu-guyu iki wedi dhewe lagi ini. Wedi kula sing kena dhewe. Kan banyak. Warga guyu-guyu nek dhewe. Iku piye peren barang senale bagian. Oh saiki pinter. Delok sing keren-keren moro dipanani ya. Ono sing ditawari jabatan. Ono sing tawari luar biasa. Gak tambah di musuh, gak tambah di kerja jadi. Rupanya berpengaruh. Properti tetap parah pakai jabatan aja. Untuk barang itu tertarik dengan jabatan dan sebagainya. Kakaran mana guys? Nah, ini. Wa qala qaumun antau sapa qaum inna silati salatini tahillu lil ghina lil ghani wal fakir. Wa qala qaumun antau sapa qaum inna silati salatin setuhune piro-piro kowewe piro-piro sultan piro-piro penguasa iku tahillu halal lil ghani kedue wong sugih wal fakir lan wong fakir ida lam yatahaqqaq tatkalane ora den nyataken apa annaha setuhune silati salatin haramun haram. Ini pendapat ulama lain, sesungguhnya pemberian penguasa, raja, gubernur atau sejenisnya itu halal lil ghani wal fakir bagi orang yang kaya dan fakir. Mana ini cakar mana ini ya. Boleh menerima pemberian raja, penguasa, presiden atau siapa saja yang menjadi penguasa halal bagi orang kaya dan fakir. Idza lam yatahaqqaq annaha haramun, kalau tidak kelihatan pemberian itu sesuatu yang haram. Kalau yang diberikan sesuatu yang halal ya halal itu. Adapun kita nggak tahu apakah dihasilkan dari haram dan haram, itu urusannya sing ngekei. Ini ya. Ini berarti apa? Nggak apa-apa kita menerima jika yang diberikan itu sesuatu yang halal. Kayak sampai DKI pesawat ya. Kalau saya pesawat ini bisa menerima buatan apa? Nah, ini oke, ya tergantung sampai
apa meninggalkan sing haram itu saja, atau kita warok yang benar-benar bertakwa. Wa innama lan pemestine at-tabi'atu utai tuntutan alal mukti iku tetep ing atase wong kang wewe. Kita kan hanya diberi sing dikene iku halal ya berarti halal ya. Jauh sapa kaum di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sakmene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu bila iku nerima sapa kanjeng Nabi hadiyatul muqawqis ing hadiah ratu Muqawqis. Ya, kanjeng Nabi juga menerima pemberian dari Raja Muqawqis. Malikil Iskandaria, ratune negara Iskandaria. Kanjeng Nabi ya tahu, diterima berarti halal. Wali ini Gusti Allah aja tahu iki halal apa haram ya. Kanjeng Nabi nerima hadiah dari Raja Muqawqis, Raja Iskandaria. Yang jelas yang diterima kanjeng Nabi itu jelas halal itu, karena kanjeng Nabi tahu di sini diterima yang halal haram. Dan kita kan nggak tahu, wong hati kita petah, ya. Jadi kalau bebain melos kotor karena mana, kepingin warok, wes kata terima wes. Jadi kejadiannya kanjeng Nabi terima. Aku gak terima berarti koyo bersih teko kanjeng Nabi gak nonton. Tapi kanjeng Nabi terima karena kanjeng Nabi tahu ini halal. Loh, pendapat yang keren kok sampai ngarang mereka. Terus jelas itu karena mereka mempunyai pandangan Rono Kaprai penguasa itu uangnya dari haram. Itu dan sebagainya, semua punya alasan-alasan. Adapun yang dilakukan Rasulullah menerima hadiah raja, ini menunjukkan boleh. Jadi nggak ada yang mengharapkan mutlak, nggak ada. Karena kanjeng Nabi sendiri juga menerima hadiah dari raja. Insya Allah sampai gak kaku begini, gak keren-keren, ono sing keren kakuan enggak. Jadi semua sing terima, berarti ini pendapat ulama ini gak apa-apa. Karena Rasulullah sendiri juga pernah menerima hadiah dari Raja Iskandaria, yaitu Raja Muqawqis. Wasta'udhu lan nuprih utangan sapa kanjeng Nabi minal Yahudi, saking wong Yahudi. Kanjeng Nabi juga pernah utang minal Yahudi dari orang Yahudi. Ini enggak apa-apa. Ma'a qaulillah ing dalam satone dawuh Allah Subhanahu wa taala akaluna lisuhab. Tut banget mangane sapa Yahudi disukti marang haram. Padahal orang Yahudi itu banyak makan sesuatu yang haram. Tapi Rasulullah juga pernah hutang terhadap orang Yahudi. Jadi menunjukkan gak apa-apa kita menerima, walaupun kita menerima dari orang Yahudi, karena kita tahunya yang diberikan adalah sesuatu sing halal. Ini namanya sing ada juga banyak pendapat. Ono sing keren ya jatuh sing keren, ono sing gak keren ya memang ada dalilnya semua. Bukti ini orang-orang Yahudi ini banyak makan haram, tapi diperbolehkan kita menerima dari orang Yahudi.
kalau yang diberikannya sesuatu yang halal. Kita diberi makanan oleh orang Yahudi, kenapa kita menerima? Walaupun ada keterangan bahwa Gusti Allah akaluna lisuhti. Jadi orang-orang Yahudi banyak makan halal. Dengan dalil ini dibarengkan dengan hadis Kanjeng Nabi, berarti boleh kita menerima pemberiannya orang-orang yang boleh, orang-orang yang sering melakukan perbuatan haram dan sebagainya, boleh kita menerima. Semuanya ini ada dalil. Di sedanten itu wonten dalil. Kali wong sing kaku delok dalil siji tok. Haram iki. Yo haram. Baru pendapat sing ngomong nah itu perlu, ini luar biasa ini. Ditunjukkan semua oleh Imam Ghazali. Kalau kita senilai wong sing keren sing kanu berarti wong warok wong tetep warok. Bukan Nabi gak warok berarti nerima. Kan Nabi memang tahu yang diterima itu wis jelas halal. Supaya ono harame ditolak dengan Nabi, lo tahu ini gimana? Kalau kita nggak tahu, ini penguasa itu mata jika tekor boleh, boleh perzinaan dan sebagainya. Kan yang nggak tahu, itu tolak itu haram. Harus tahu, prosesi tolak dan tidaknya itu tahu. Kan Nabi terima, ini kenapa kan Nabi itu ini halal mutir itu artinya melihat arti kita, arti ini kan Nabi jauh baina sama wal sumur sak ya, antara langit dan sumur satu itu kalau jauh sopokau yang menanyakan adil mal minas halatin, kaum yang membolehkan mengambil harta dari raja. Waktu adrokah dan teman-teman nemu atau menangi sopo jamaatun jamaah minas sahabati yang tetap setengah para sahabat ayyamat dhalamah ing piro-piro dina niraku kang padha dhalim wa qawdulan padha ngalah sopo jamaah ing amal minhum saking dolamah. Ini juga nanti ada cerita bolehnya menerima pemberian dari orang-orang yang dolim sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Jadi para sahabat juga ada menerima dari pemberian dari orang-orang yang dolim. Untuk mengetahui cerita selanjutnya, ikuti di episode berikutnya. Amin. Mudah-mudahan dibagi tauhid kubur, diberi kesehatan, ditaatillah. Amin ya rabbal alamin ya rabbana